Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks editorial. Apa saja sih yang akan kita bahas tentang teks editorial? Mari kita simak bersama-sama ya. Apa sih yang dinamakan teks editorial? Teks editorial merupakan sebuah artikel dalam surat kabar yang berupa pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial juga sering disebut sebagai tajuk rencana. Tujuan dari teks editorial antara lain: 1. Mengajak pembaca ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. 2. Memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, jadi melalui teks editorial ini kita dapat mengetahui perihal isu yang sedang hangat diperbincangkan. Kalian pasti bertanya-tanya apa sih manfaat teks editorial dan fungsi dari teks editorial. Nah, manfaat teks editorial yaitu 1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca. 2. Bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca melalui isu yang sedang hangat dibicarakan. 3. Mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Itu tadi manfaat dari teks editorial. Sekarang kita akan membahas fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial yakni 1. Menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. 2. Memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. 3. Menganalisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. 4. Meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Jadi, dari manfaat dan fungsi teks editorial tadi, kita memperoleh banyak pandangan tentang isu yang sedang dibicarakan saat ini. Teks editorial mempunyai ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ciri-ciri teks editorial yaitu 1. Topik tulisan selalu hangat, bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentasi. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, kita mudah untuk memahaminya. Sekarang kita membahas tentang struktur teks editorial. Struktur dari teks editorial biasanya berupa pernyataan pendapat atau bisa disebut tesis, argumentasi, dan pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Kaidah kebahasaan teks editorial ada 5 nih kawan-kawan. Mari kita sebutkan secara bersama-sama. 1. Adverbia atau sering disebut kata keterangan bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti kadang-kadang, biasanya, jarang, dan lain sebagainya. 2. Konjungsi. Konjungsi yaitu kata penghubung pada teks seperti bahkan dan lain-lain. 3. Verba material. Verba material adalah verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Verba rasional. Verba rasional
adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Dan 5 adalah verba mental. Verba mental adalah verba yang menunjukkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Itu tadi adalah 5 dari kaidah kebahasaan teks editorial. Ada beberapa jenis dari teks editorial. Disimak baik-baik ya. Yang pertama yakni interpretatif editorial. Interpretatif editorial menjelaskan tentang isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua yakni kontroversial editorial. Kontroversial editorial meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial jenis ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk dari faktanya. Yang ketiga, ada explanatory editorial. Explanatory editorial menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, pada teks explanatory editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan isu. Nah, dari tadi kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, manfaat, fungsi, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis dari teks editorial. Kira-kira apa ya yang kurang? Ya, yakni contoh teks editorial. Berikut saya sajikan tentang teks editorial. Dibaca baik-baik ya kawan-kawan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari tentang teks editorial. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.